teman-teman yang mau tahu apa itu Robot Club, happy watching and check it out. Robot Club adalah sebuah perusahaan atau lembaga yang berkompetensi tinggi di bidang pendidikan, keterampilan, dan hobi. Perusahaan yang berbasis komunitas, penelitian, dan pengembangan ini memiliki orientasi ke depan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Visi. Misi. Robot Club memiliki banyak cakupan kegiatan. Yang pertama, Robo Edukasi. Robo Edukasi merupakan platform kursus berkaitan dengan sains, teknologi, robotik, dan kreatif computing untuk siswa tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Pembelajarannya mencakup Arduino, robot terbang, robot for student, robot for kids, internet of things, kreatif computing, dan karya ilmiah remaja. Yang kedua ada Robo Hobbies. Robo Hobbies merupakan platform kursus berkaitan dengan hobi seperti YouTubers, hidroponik, dan masih banyak hobi yang lainnya. Yang ketiga ada Robo Terampil. Robo Terampil merupakan platform kursus yang berfokus pada pelatihan keterampilan untuk pendidikan vokasi seperti servis ringan, perawatan motor, teknologi informasi seperti mobile app, web development, programming, robot terbang, dan robot industri. Keempat, ada Robo Event. Robo Event berisi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Robo Club seperti lomba, seminar, workshop, dan outing class. Kelima, ada Robo Club TV. Robo Club TV ini berupa sebuah channel yang bisa kalian kunjungi di YouTube yang menyajikan banyak informasi mengenai Robo Club dan semua hal yang lagi happening. Terakhir, kita juga punya store, yaitu Robo Club Store, yang menyediakan banyak kebutuhan robotik yang kalian butuhkan. Jadi jangan lupa dikunjungi ya teman-teman. Dan Robo Club Store ini bisa kalian akses juga di Tokopedia, di Shopee, dan di Bukalapak. Gimana? Udah tahu nih Robo Club itu apa? Yuk, gabung jadi sahabat Mono. Nah, tadi sudah kita tonton sama-sama apa sih Robo Club itu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Robo Club itu apa, bisa sedikit tergambarkan ya dari video yang tadi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pemaparan dari Bu Neni, tapi sebelum kita mendengarkan nih apa itu aplikatif robot, saya akan membacakan dulu profil dari Bu Neni. Ibu Neni ini pernah melakukan studi di S1 tentang robotika di Universitas Brawijaya Malang, jurusan Teknik Elektro, spesialisasi telekomunikasi. Lalu pernah juga berstudi di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro, spesialisasi sistem, kendali, satelit ruang angkasa. Kemudian Bu Neni juga sebagai dosen di jurusan Elektro, Fakultas Sains Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Untuk aktivitasnya sendiri, beliau sebagai dosen, guru, write planner, editor, motivator, juri lomba, robotika, maupun literasi. Nah, karya-karyanya juga beliau sudah menulis 65 buku mandiri, 62 buku antologi, 700 artikel, dan puluhan karya ilmiah lainnya. Adapun beberapa pengalaman dari Bu Neni, yaitu juara 1 guru terfavorit se-Bandung Raya,
Januari 2009, penghargaan Siken Award Pendidikan November 2011, juara 1 LKT Iptek oleh Mapiptek September 2011, juara 3 LKT Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Pertambangan 19 Juli 2012, juara 4 Lomba Membuat Komik TK Nasional bertema nuklir, Badan Tenaga Atom Nasional dan PLN pada 2012, juara 1 Lomba Sains for Seni Guru IGRA se-Kabupaten Bandung 2014, juara 3 Hasil Penelitian Ilmu Sosial Nasional di 1990, juara 2 LKTI TK Nasional Pekan Ilmiah Mahasiswa 4 1991, juara 1 Lomba Karya Widya Utama tingkat nasional bidang IPA dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa kelima 1992. Kemudian juara 4 tingkat nasional LKT BKKBN pada tahun 1992, juara 3 Lomba Penulis Artikel Satelit Telkom pada Agustus 2001, juara 2 Penghargaan Pena Indonesia Sehat 2002, Depkes, juara 1 Esai Penghargaan Jurnalistik BKKBN dan UNFPA Januari 2003, juara 3 LKT Kependudukan BKKBN dan UNFPA 2005, juara 2 Lomba Penulisan Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional 2005, juara 3 karya tulis tentang kependudukan, juara 1 Lomba Artikel untuk Guru se-Jawa Barat, juara 1 Lomba Artikel Keaksaraan untuk Wartawan dan Umum pada 2008, juara 2 Lomba Penulisan Buku Bacaan Anak SD Kelas Rendah Tingkat Nasional Depdiknas pada Oktober 2008. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ibu Neni, saya persilahkan untuk memaparkan tentang aplikator Probot. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir tadi pesertanya, saya bingung pesertanya anak-anak atau dewasa atau apa gitu ya. Oke. Mungkin saya bisa tahu dulu untuk pesertanya sebenarnya range-nya range-nya usia berapa supaya saya bisa tahu. Mungkin ada beberapa materi yang kalau pesertanya memang sudah ini perlu saya skip aja gitu. Tidak perlu semua. Bisa bantuan dari moderator untuk pesertanya? Mungkin untuk teman-teman boleh ditulis di kolom chat dari mana aja, kelas berapa, gitu mungkin. Ya, supaya saya bisa tahu mana yang perlu saya skip untuk materinya. Boleh ditulis ya teman-teman di chat. 25 tahun, oke. 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 Nggak ada yang anak-anak berarti? Tidak ada? Oh ya, Bapak. Bapak lihat. Berarti saya pikir semuanya sudah banyak paham tentang
robotika. Oh, ada satu. Ada Edward, 12 tahun. Yes. Santi, oke. Yep, oke. Ya. Yep. Oke, baik. Kalau gitu saya bisa mulai saja karena ada yang paling kecil, 12 tahun, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak yang saya yakin pasti sudah sangat paham tentang robotika, malah mungkin jauh lebih paham dibanding saya untuk Pak Rian. Saya akan ini bisa di scroll aja untuk materinya, kita bisa mulai langsung untuk adik. Udah ke-share ya? Belum? Kita bisa langsung diindik sampai di... Saya akan langsung ke materi di slide ke-7. Ya. Jadi, karena nanti yang akan kita buat adalah aplikatif robot, sebenarnya yang harus jadi persyaratan penting, dan ini yang sering sekali terlewat ketika saya menjadi juri untuk aplikatif. Ya, ketika saya menjadi untuk lomba-lomba aplikatif adalah lupa menerapkan sisi aplikasinya. Jadi, dan itu biasanya di sini kan secara umum kalau kita bicara robot, kita bisa katakan bahwa robot itu mesin atau perangkat yang bisa membantu kita biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang sangat berulang, berbahaya, dan macam-macam yang orang tidak mau melakukannya. Nah, contoh paling mudah misalnya, menyiram bunga. Bunganya kan nggak akan pergi kemana-mana, gitu ya. Tanamannya nggak akan pindah. Artinya orang akan melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang berulang-ulang untuk kondisi yang sama, itu yang akan bisa diganti oleh robot. Nah, untuk materi yang lomba saat ini, kalau mungkin saya boleh review sedikit, saya pikir kalau untuk tentang robot itu apa, komponen itu apa, sebagian besar sudah paham. Hanya gini, saya ingin tekankan di lomba online ini, seperti halnya lomba-lomba sebelumnya, selalu ada presentasi. Dan biasanya ketidakmampuan itu atau justru kemampuan itu nampak ketika proses presentasi. Bagi juri, memang kadang ada peserta presentasi yang gugup, jadi tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sudah dia lakukan. Tapi bisa juga dari presentasi itu akan nampak bahwa dia mempresentasikan yang tidak dia lakukan. Siapa yang melakukannya? Orang lain. Nah, itu. Jadi, presentasi ini sangat penting, yang biasanya terlewat dan miss untuk dijelaskan, banyak yang gagal menjelaskan, terutama untuk proses, terutama untuk klasifikasi SD SMP. Untuk lomba SD SMP biasanya gagal ketika mereka diminta untuk menjelaskan komponen robot misalnya, bagaimana flowchart-nya, bagaimana idenya, dan kemudian dengan robot itu
apakah bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Nah, itu yang kadang lupa, terlewat, tidak difikirkan. Jadi, mohon kalaupun yang datang di sini adalah pada para pembimbingnya, mohon dipastikan bahwa putra-putrinya atau anak didiknya paham betul tentang komponen-komponen dari robot itu. Karena itu pasti akan menjadi bagian penjurian. Ya. Jadi anak bisa paham kalau misalnya dia membuat program, dia tahu betul alurnya seperti apa, kenapa bentuk programnya seperti itu. Kalau kemudian dia memilih sensor, kenapa dia pilih seperti itu. Jadi mohon hal-hal ini bisa dilatihkan sejak awal, karena ini prinsip sekali, banyak gagal di sana gitu ya. Saya akan langsung ke aplikatifnya. Di aplikatif ini, kalau saya merunut ke tema yang sekarang, tema yang diangkat saat ini adalah tema yang berhubungan dengan lingkungan. Tema yang berhubungan dengan lingkungan, kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rekayasa teknologi yang bermanfaat, melestarikan lingkungan, dan mendukung kegiatan sehari-hari. Ini tema untuk lombanya. Nah, perlu dipahami betul untuk memilih robot sesuai dengan temanya. Karena ini penting. Ada persentase nilai kesesuaian antara robot yang dihasilkan dengan tema. Jadi, sekali lagi, pahami betul temanya. Jadi, angkat tema yang berhubungan dengan lingkungan. Ya, berhubungan dengan lingkungan. Kemudian, mendukung kegiatan sehari-hari. Itu tema besarnya. Jadi, yang berhubungan dengan lingkungan dan mendukung kegiatan sehari-hari. Saya ambil contoh tadi yang mudah adalah misalnya menyiram tanaman. Itu berhubungan dengan lingkungan. Kita bisa bicara bagaimana cara menyiram tanaman yang hemat air. Itu peduli lingkungan dan itu dilakukan setiap hari, apalagi ketika nanti di musim kemarau. Jadi sekali lagi perlu dipahami betul dengan tema. Karena berhubungan dengan lingkungan, mungkin yang bisa diambil juga, yang bisa diangkat juga adalah tagline yang selalu berkaitan dengan lingkungan, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Artinya, gunakan barang-barang yang ada di sekitar rumah, bisa barang, bukan bekas ya, barang daur ulang, gunakan barang-barang daur ulang yang bisa digunakan. Semakin banyak bahan daur ulang yang bisa digunakan, sebenarnya itu akan mengangkat poin. Itu akan mengangkat poin karena temanya adalah tema lingkungan. Jadi ini bisa harusnya menjadi atensi ya. Jadi bahan yang digunakan, entah dia nantinya akan berfungsi sebagai sensor, kemudian aktuator, nah itu bisa menggunakan yang ada. Kemudian ya, ini banyak proses membuat robot itu yang ketika proses sudah dilakukan dengan benar, dengan baik, tetapi kemudian ketika di hari hanya justru tidak dilakukan sesempurna mungkin. Jadi
Jangan lupa lakukan sesuai dengan aturan. Karena kita lakukannya secara online, maka perhatikan betul apa-apa yang harus dilakukan. Termasuk ini hal baru karena kita melakukan secara online, ada poin filenya harus dikirim dalam bentuk apa. Apa saja yang harus dimasukkan dalam laporan, dalam rekaman video. Mohon itu diperhatikan. Termasuk syarat yang ketiga, footing video. Jadi jangan sampai ketika anak didik kita, kemudian putra-putri dan bapak-bapak serta ibu-ibu bekerja keras, selama beberapa hari, ketika di hari hanya justru mengalami penurunan ketidaksempurnaan hasil hanya gara-gara hasil itu tidak dikirim sesuai dengan aturan. Nah ini jadi ini mohon diperhatikan dengan betul gitu untuk masalah-masalah non teknis. Kalau pengalaman selama ini yang sering saya alami ketika menjadi juri di beberapa, saya memang biasanya spesialisasi saya adalah juri untuk aplikatif robot. Idenya, karena begini, sangat banyak terjadi proses duplikasi ide. Banyak terjadi proses duplikasi ide. Dan itu sangat wajar, apalagi di saat sekarang di mana kita bisa dengan sangat mudah mengakses informasi. Gitu ya. Kita pasti kita tidak bisa lepas dari ide-ide yang ada yang sudah ada sebelumnya. Pasti tidak bisa lepas gitu. Tapi mohon tetap diangkat adalah originalitas, keunikan, dan itu ditulis dan itu dimasukkan di laporan. Apa bedanya dibanding yang sejenis? Sangat banyak robot yang mengukur tentang tadi saya paling mudah adalah tentang menyiram karena banyak sekali robot yang dibuat berhubungan dengan menyiram tanaman gitu. Hanya mungkin yang berbeda-beda adalah jenis tanamannya. Ada yang tanaman jenis ini, jadi dia harus disiram dengan cara seperti apa, berapa kali, waktunya kapan. Nah itu, jadi mohon itu diperhatikan. Tetap harus ada hal yang unik, yang original dari robot yang dibuat. Mungkin itu yang ini, kemudian saran saya, ini sebenarnya dengan cara online lebih rekaman dengan cara rekaman, jadi tidak langsung real time, jadi masih secara rekaman baru dikirim, ada kesempatan untuk berlatih presentasi. Jadi itu harus dilatih untuk presentasinya. Mungkin itu untuk Mbak moderatornya yang dari saya. Jadi karena di sini yang banyak adalah yang sudah dewasa, hanya D. Edward ya yang masih 12 tahun. Mungkin saya paparkannya lebih banyak langsung ke materi untuk nanti rencana lomba. Yep. Ya, mungkin langsung saja Bu ke pemaparan materi untuk lombanya mungkin. Ya. Untuk materi lomba, kan tadi saya sudah langsung jelaskan. Saya sudah paparkan juga tema, kemudian
cara lomba, semua sudah dijelaskan. Baik, mungkin dari audiens semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya ini secara online dibandingkan dengan bertemu secara langsung, ada untungnya, ada kelemahan, ada kelebihannya. Kalau secara online, tingkat grogi itu pasti akan lebih berkurang. Gitu. Soalnya biasanya kalau lomba kompetisi secara langsung, ketika presentasi terutama, grogi itu yang jadi penyebab semuanya menjadi lupa gitu. Nah, tapi kekurangannya kalau secara online kemungkinan untuk mempertahankan pendapat itu menjadi berkurang gitu. Ya. Ada dari Pak Muhammad ya. Oke. Ini ada yang bertanya. Ya. Saya mau tanya, teknis lombanya apakah harus anak dengan orang tua, semisal hanya dengan keluarga, apakah boleh? Ya, sebenarnya lomba ini adalah lomba apa istilahnya? Lomba keluarga ya. Seharusnya malah ini lomba keluarga. Maksudnya dengan kondisi di mana anak-anak tidak bisa keluar dengan bebas gitu, kan kita berusaha agar mereka tetap bisa beraktivitas di rumah. Jadi justru dengan keluarga sangat dibolehkan. Itu malah bagus sekali gitu. Selama ini kan yang kita tahu kalau ada lomba-lomba robotika, biasanya anak-anak ditemani oleh instrukturnya gitu ya. Sementara orang tua menemani, mengantar gitu. Kalau sekarang justru orang tua yang menjadi supporter utamanya untuk anak-anak. Bagus sekali, boleh sekali. Hanya dengan keluarga, itu yang bagus, itu tujuannya. Begitu Pak Muhammad Asraf Rial Mubarok. Terima kasih pertanyaannya. Boleh apapun. Bahkan berukuran berapa gitu. Ini termasuk salah satu keuntungan ketika lombanya secara online karena biasanya kalau lombanya di tempat tertentu biasanya ada dimensi karena berhubungan dengan lokasi. Macam bebas, ukuran bebas, bahan malah menggunakan bahan kit juga boleh, menggunakan robot kit juga boleh, tapi tentu saja ketika kita menggunakan robot kit perlu difahami di mana kita bisa menempatkan sisi uniknya, di mana kita bisa menempatkan sisi original, kreativitasnya. Kan itu yang penting. Dan itu untuk perlombaan aplikatif, itu poinnya cukup besar. Jadi dinamakan aplikatif robot, artinya robot itu dapat diterapkan, dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah. Untuk di lomba ini, masalahnya berhubungan dengan lingkungan dan menggunakan bahan sehari-hari di rumah. Jadi, itu aplikatifnya. Tapi dari sisi original, kreativitas, itu tetap harus jadi poin yang diperhatikan oleh semua peserta. Demikian, Pak Rian. Jadi,
silahkan berkreasi, tidak ada batasan. Ya. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Jangan lupa perbanyak menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Perbanyak menggunakan konsep reuse, dan recycle-nya mohon digunakan karena ini ciri khas untuk lomba yang saat ini gitu. Berbeda dengan lomba-lomba yang lain. Kalau yang sekarang temanya adalah seperti itu. Misalnya, bisa menggunakan untuk badan, itu bisa menggunakan misalnya kardus, atau misalnya untuk bagian dari mata, bisa menggunakan kaleng, kameranya diletakkan di mana. Nah, itu tuh kemudian untuk aktuator yang entah berupa wheel atau berupa apa, itu bisa menggunakan bahan-bahan yang ada. Ini yang diangkat. Jadi silakan berkreatif dengan yang ada di rumah. Sangat banyak yang bisa digunakan. Banyak botol plastik bekas, banyak sekali yang bisa dipakai. Kemasan-kemasan, alat-alat mekanik, peralatan mekanik, banyak yang bisa digunakan di rumah. Begitu tambahan. Terima kasih Bu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini administratif ya. Ya. Semisal dengan keluarga, apakah harus satu kartu keluarga? Soalnya di form pendaftar ada upload kartu keluarga. Nah, ini dari pihak panitia mungkin yang bisa jelaskan untuk soal kartu keluarga ini. Mungkin dari pihak panitia yang join boleh dijawab di chat mungkin. Kalau saya boleh menyarankan, tidak harus dalam satu keluarga gitu, tapi perkara yang ikut, karena bisa jadi yang punya interest itu misalnya ada anak A, dia senang dengan robot. Nah, yang senang lagi itu belum tentu orang tuanya, tapi bisa jadi keponakannya atau sepupunya atau omnya, betul tidak? Dan itu pasti berbeda kartu keluarga gitu. Tapi mereka masih dalam konteks sebuah keluarga gitu. Jangan sampai karena jadi menyulitkan minta anak untuk berkreasi. Bagi saya itu penting gitu. Sekedar masukan saja untuk panitia. Jadi asal ada satu yang dalam satu keluarga, itu tuh mungkin ini. Karena tadi keluarga besar, apalagi zaman sekarang susah untuk ketemu orang lain. Gitu. Ya mungkin untuk kartu keluarga tidak perlu diupload mungkinnya karena tadi konteks keluarga yang menurut Ibu Nini itu bisa seperti itu. Ya, bisa berupa keluarga besar, keluarga inti. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil menunggu yang mau bertanya, ini ada sedikit video sih, contoh mungkin ya, aplikatif robot yang udah pernah dilombakan itu seperti apa. Saya menciptakan Mas Bro, Master Bagros, yaitu hai, nama saya Stuart Rasodi dari SMPK 1 BPK Penabur. Saya menciptakan Mas Bro, Master Bagros, yaitu robot pembuat kue bandros. Saya merasa kue bandros, yaitu khas Jawa Barat, semakin langka dan sulit dicari. Bahkan para milenial tidak tahu apa itu kue bandros.
Karena ini, saya menciptakan Masbro, Esther Bandros, robot pembuat kue bandros yang smart, modern, praktis, dan higienis. Nantinya, robot ini bisa ditempatkan di mal-mal, toko-toko kue, dan kantin-kantin sekolah. Sehingga budaya kue bandros dilestarikan. Nah, itu salah satu contohnya mungkin buat teman-teman yang mau ikutan tapi terbayang, tadi sedikit memberikan bayangan mungkin ya. Dan ini tuh adalah salah satu pemenang dari Singapore Robotic Games 2020 kemarin. Contohnya seperti ini. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin saya perlu beri sedikit masukan ya. Itu sudah bagus untuk konten. Cuma terutama untuk anak-anak kita, karena kita juga, maksud saya begini, kita harus biasakan ke anak-anak kita bahwa mereka harus baik dari sisi intelektual, dari sisi kreativitas dan lain-lain, tapi mereka juga harus kita latih untuk paham dengan attitude, gitu ya. Terutama ketika proses presentasi. Nanti ketika presentasi coba kita latih anak-anak agar, satu contoh misalnya, tangan jangan dimasukkan ke dalam celana panjang, gitu, karena akan rasanya akan sangat beda gitu ya. Jadi mungkin gestur, karena ini direkam, jadi saya pikir Bapak Ibu pembimbing bisa melatihnya gitu ya, bisa melakukan take berkali-kali agar tadi anak-anak gesturnya benar. Kemudian dari sisi paparan, kalau yang tadi yang lomba hasil karya tadi, mungkin nanti bisa dibuat yang lebih detail di Zoom. Jadi tidak hanya dari satu sisi, ya. Jadi ketika nanti membuat rekaman video, agar apa? Agar ini sebenarnya keuntungan untuk peserta sendiri, kan juri itu dari jarak jauh, ya. Jadi upayakan agar juri itu bisa melihat semua detailnya. Itu. Jadi upayakan juri tahu betul ketika robot itu bekerja, apakah semua alatnya itu memang benar gitu. Jadi mohon nanti teknis pengambilan video, sudut pengambilan videonya itu mangga diatur-atur supaya tadi lebih ini, tidak hanya dari satu sisi saja. Ini itu tuh mungkin masukan ketika proses membuat video presentasi. Sekali lagi, presentasi itu penting sekali.
Itu aja masukan dari saya. Wah, ini sudah ada yang berminat mau mendaftar. Iya. Sudah menanyakan form pendaftaran. Bagus. Untuk form pendaftaran itu mungkin bisa dilihat di flyer, di sana ada linknya. Nanti boleh juga kakak-kakak panitia buat menuliskan linknya di kolom chat mungkin. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu lombanya itu lomba apa, jadi workshop ini tuh adalah serangkaian dari lomba yang RoboClub akan adakan, yaitu Festival Robotic Competition 2020 yang dilakukan secara online. Ada 3 mata lomba. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan sebuah video. Ya, sebentar. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik dan mau mendaftar, boleh banget. Ini udah ada link pendaftarannya. Dan informasi lainnya bisa dicek di website kita di www.roboclub.com dan di https://event.roboclub. Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neni Utami Hadiningsih yang sudah memaparkan mengenai aplikatif robot. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau ikut bergabung di workshop ini. Semoga teman-teman semua tertarik dan mau mendaftar. Dan tunggu workshop-workshop series selanjutnya dari kami. Saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.